Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kurikulum pendidikan Islam menurut pemikiran Ibnu Taimiyah. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, kurikulum atau materi pelajaran yang utama yang harus diberikan kepada anak didik adalah mengajarkan putra-putri kaum muslimin yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah, serta mendidik agar selalu patuh dan tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amat banyak cakupan dan ucapannya yang meliputi urusan agama dan urusan kerja yang secara keseluruhan harus dicapai dengan tujuan pendidikan. Nah, sejalan dengan ini, Ibnu Taimiyah itu menjelaskan kurikulum dalam arti materi pelajaran dalam hubungannya dengan tujuan yang ingin dicapainya, yang secara ringkas dapat dikemukakan melalui 4 tahap berikut. Yang pertama, kurikulum yang berhubungan dengan mengesahkan Tuhan atau Tauhid, yaitu mata pelajaran yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah yang ada dalam kitab suci Al-Quran dan ayat-ayatnya yang ada di jagat raya dan diri manusia sendiri. Nah, yang kedua, kurikulum yang berhubungan dengan mengetahui secara mendalam atau makrifat terhadap ilmu-ilmu Allah, yaitu pelajaran yang ada hubungannya dengan penyelidikan secara mendalam terhadap semua makhluk Allah. Yang ketiga, kurikulum yang berhubungan dengan upaya mendorong manusia mengetahui secara mendalam atau makrifat terhadap kekuasaan atau kudrah Allah, yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan mengetahui pembagian makhluk Allah yang meliputi berbagai aspek. Yang keempat, kurikulum yang berhubungan dengan upaya mendorong untuk mengetahui perbuatan-perbuatan Allah, yaitu melakukan penelitian secara cermat terhadap beragam kejadian dan peristiwa yang tampak dalam wujud yang beraneka ragam. Menurut Ibnu Taimiyah, seluruh ilmu pengetahuan pada hakikatnya adalah supaya untuk mewujudkan kalimat Allah sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Kalimat atau ajaran yang ada dalam Al-Quran dan Al-Sunnah itu dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, ajaran yang berkaitan dengan masalah agama, dan yang kedua, ajaran atau kalimat yang berkaitan dengan masalah alam semesta atau kauniyat. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah itu membagi ilmu menjadi 2 bagian. Yang pertama, ilmu yang berkaitan dengan mendidik, mengajar, dan membimbing manusia tentang akidah, kecakapan individual, dan kemasyarakatan. Ilmu ini dinamai ilmu sam'iyat karena semuanya datang berdasarkan informasi yang didengar dari wahyu dan utusan Tuhan. Nah, yang kedua, ilmu yang berhubungan dengan pembinaan fisik dan akal seperti ilmu kedokteran, matematika, fisika, dan astronomi. Ilmu ini bersifat akliyah atau intelektualistik. Nah, karena terhadap ilmu itu agama hanya mendorong dan memberi petunjuk saja. Selanjutnya diserahkan kepada akal untuk memperdalam, mengkaji, dan mengklasifikasikannya secara seksama. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah itu membagi ruang lingkup kurikulum menjadi 4 bagian. Yang pertama, ilmu agama terbagi menjadi ijbariyah atau wajib seperti akidah dan hukum Islam dalam Al-Quran dan Sunnah, dan ikhtiariyah atau usaha individu. Yang kedua, ilmu akliyah, yaitu ilmu rasional seperti matematika, kedokteran, dan fisika yang bertujuan mengenali tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Yang ketiga, ilmu askariyah, ilmu militer untuk menjawab kebutuhan zaman dan perkembangan masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu ilmu industri dan praktik, meliputi keterampilan seperti pertanian, menjahit, dan teknologi yang bisa bersifat wajib atau pilihan tergantung kebutuhan masyarakat. Nah, Ibnu Taimiyah membagi metode pengajaran ke dalam 2 cara, yaitu yang pertama, at-thariqah al-ilmiyah atau metode ilmiah. Menurut Ibnu Taimiyah, dengan metode ini akan dijumpai pemikiran yang lurus dalam memahami dalil, argumen, dan sebab-sebab yang menyampaikan pada ilmu. Dan orang yang menyampaikan cara tersebut dinamai at-thalib atau penuntut ilmu. Yang kedua yaitu at-thariqah al-iradah. Menurutnya, metode ini akan mengantarkan seseorang pada pengalaman ilmu yang diajarkannya. Seseorang pelajar yang menempuh metode ini disebut murid. Nah, tujuan utama metode ini adalah mendidik kemauan seorang pelajar sehingga ia tidak tergerak hatinya melakukan suatu perbuatan kecuali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.